teman-teman sekalian, saya belum tahu persis profesi teman-teman semuanya ini. Tapi yang saya ketahui ada pengusaha, ada youtuber, ada apa namanya, petani tulen, ada PNS, pedagang, ada ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah hebohnya, tidak kalah dahsyatnya, karena di antara kita ternyata ada yang menggeluti bidang agama Islam yang sekarang ini bisa kita panggil Ustadz lah gitu. Boleh dong tepuk tangannya buat Mas Amir? Ya, tepuk tangan. Sekali lagi dong Mas Amir, tepuk tangan. Nah iya. Ini pengisi tausiah hari ini Mas Amir yang memang sudah terbiasa berceramah begitu ya. Untuk Pak Ustadz Amir, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah Rabbi Israli Sodri wa Yasirli Amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alumni SMP Tubangan 86 yang mudah-mudahan siang hari ini diampuni semua dosa-dosanya nih. Dan mudah-mudahan yang diterima semua amal-amalnya, yaitu 1 bulan sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah puasa. Maka dengan semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sadar atau tidak sadar, mudah-mudahan kita termasuk yang sadar ketika Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa menghitungnya, dan sampai kapanpun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Ini ada Pak Sabar, mungkin bagian Rongsen. Kalau di Rongsen aja sudah berapa ribu, kalau kita Rongsen terus berjuta-juta nih, maka kita wajib lafalkan kalimat yang mulia, yaitu kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikut beliau, Rasulullah kita tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Ini nadanya yang pingin yang halus atau yang agak keras? Baik, campuran ya. Ya mohon maaf ini santai aja, rileks aja, karena ini bulan apa? Bulan Syawal. Para ustadz, para dai menyampaikan bulan peningkatan ya, Pak. Betul nih? Bulan peningkatan. Maka sing keras. Oh, biasa nak waton sering keras, biasanya keras nih. Mantap ya, mantap. Maka ketika kita tahu betul bahwa ini adalah bulan peningkatan, mari umur kita sudah 50 lebih ya, setengah abad lebih. Maka yang 50 itu kita muhasabah masing-masing, muhasabah. Kira-kira dari mulai balik sampai 50, kebaikan-kebaikan apa yang pernah kita lakukan, juga kejelekan-kejelekan apa yang pernah kita lakukan. Maka ketika kita sudah menghitung, mengkalkulasi tentang baik dan buruknya, maka kita mencoba, saya menyampaikan satu ayat, mudah-mudahan apa nih? Ini Pak Kaji Anteng ya juga hafal nanti. Nanti yang buka HP, bukannya salah Mas Iin, bener kan Mas Iin? Orang mau buka HP. Maka di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Ali Imran ayat 133. Nanti kalau waktunya cukup saya
tambah 134, 135. Ini kalau waktunya tidak cukup maka cuma satu ayat saja. Hanya bagaimana ketika kita mensikapi di bulan setelah kita digembleng selama satu bulan. Sedikit sebelum saya sampaikan ayatnya, itu teman saya itu punya kucing. Ternyata kucing tidak sampai kepada 30 hari menjadi kucing yang baik, cuma 20 hari. Berarti ketika kita dikasih Allah waktu 30 hari, mestinya itu menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan yang lebih baik. Itu kucing itu biasanya setiap hari makan di tempat yaitu prasmanan, anak tongkol, anak ayam dan sebagainya dimakan. Tapi bagaimana caranya ketika kucing kue ben ora mangan prasmanan? Ternyata anggur rebu ditutup, diwenehi tempat yang sesuai. Sampai 20 hari kucing itu tidak pernah datang di meja tempat makan itu tadi. Itu cukup guys 20, Pak. Begitu juga orang yang bicara. Nek wong sinau bicara kue cukup 20 hari. Tapi nek sinau meneng kue 3 bulan. Sinau meneng. Beda enggak? Nek sinau ngomong 20 hari insya Allah bisa. Nek sinau meneng 3 bulan belum tentu bisa. Maka saya sampaikan satu ayat, mudah-mudahan ayat ini jenengan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasarimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini satu ayat. Nanti syaratnya ayat itu ada beberapa syarat. Ini saya sampaikan di sini, wasarimu, dan bersegeralah. Berarti jenengan semuanya termasuk saya untuk cepet-cepet apa? Yaitu magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal gampang, amal soleh. Tapi ketika amalnya banyak kita tidak diampuni, apa yang terjadi? Bahaya. Tapi ketika kita diampuni sebesar dosa apapun, maka Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita. Maka Allah dalam surat Al-Imran ayat 133, wasaringu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Jenengan aja khawatir nek surga ke ora amot, aja khawatir. Surga ke poluasi. Luasnya seberapa surga itu? Yaitu nek Mbak Eti biasa njaluk sing surga. Aja neraka. Njaluk sing surga. Nah, ternyata malah Bu Eti minta anak emperan. Ternyata ketika kita bicara masalah surga, itu surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Langit, ambanya langit dan bumi. Kita enggak. Ternyata nanti setelah hari akhir, setelah hari berbangkit, ada orang yang gini. Ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Berarti yang terakhir mlebu surga. Allah berfirman, Mas Fulan, sing terakhir keluar neraka dan yang terakhir masuk surga. Itu belum masuk. Ditanya oleh Allah, Mas, jenengan wis nikmat durung? Walah ya Allah, pol nikmati ya Allah. Urung mlebu surga. Mulai bener wae Mbak Eti. Emperan be cukup. Ya, ketika orang itu sebelum masuk surga saja sudah begitu nikmatnya, maka Allah itu memberikan ada nikmat yang lain, yaitu nanti kamu dimasukkan. Bertanya, ya Allah, saya ini kan yang terakhir keluar neraka dan terakhir saya masuk surga. Apa masih cukup saya itu masuk surga ya Allah? Kapling-kaplingnya sudah dipenuhi oleh penghuni-penghuni surga terdahulu. Kemudian ayat menyampaikan bahwa surga itu luasnya langit dan bumi. Terus diketahui juga, orang-orang yang berbuat kebaikan itu yang bersegera untuk mendapat ampunan. Mungkin jenengan ketika ingin tarawih, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini ada ampunan yang di situ beda dengan ghafurun. Nek afuun itu dosa yang benar-benar
dihilangkan total. Tapi kalau ghafurun itu dosa yang masih bahasa Indonesia masih ada bekasnya yang tidak mendapatkan siksa nanti di neraka. Paham gitu? Ada kalimat afuun, ada kalimat ghafurun. Nah, ghafurun itu adalah kalimat ampunan yang masih ada tiketnya, masih ada bekas dosa-dosanya yang tidak mendapat ampunan. Alumni SMP namanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bicara surga mungkin jenengan, karena surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terbenak dalam hati. Sehebat apapun kebahagiaan di dunia, maka belum bisa menyamai kehebatan di surga. Satu kenikmatan yang paling rendah saja, yang paling rendah, apa coba yang paling rendah? Kenikmatan surga paling rendah. Yang paling rendah adalah kenikmatan dikalikan 10 kali kerajaan dunia. Yang paling rendah. Itu paling rendah, paling minim orang yang masuk surga itu kebahagiaannya 10 kali kerajaan dunia, 10 kali kerajaan dunia. Ingin boten? Ingin ya bareng-bareng ayo segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bicara surga, maka kita ambil ya, surat Yasin ayat 55. Surat Yasin ayat 50. Inna ashabul jannati hum fi surin faqihun. Maka ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga, di dalam surga itu maka orang itu akan disibukkan dengan kesenangan-kesenangan. Apa kesenangannya? Di antaranya makan sing ora karena ngelih. Mangan sing ora ngelih. Mangan sing ora karena nang dunya kan mangan karena ngelih. Minum karena tidak haus. Apa karena di surga itu tidak ada yang namanya lapar, tidak namanya haus, tidak ada. Apalagi ini bapak-bapak mudah-mudahan dimasukkan surga langsung ditemui 70 bidadari. Alumni SMP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih jomblo juga jangan usah khawatir nih. Tetap ketika beramal saleh maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Terus yang mengagumkan lagi, coba saya tanya di sini, rumah sing paling megah di mana? Apakah ada kamar mandinya? Mesti ada, mesti diutamakan. Nih di surga sehebat apapun Kak, rumahnya tidak ada kamar mandi, tidak ada WC-nya. Luar biasa sih? Luar biasa enggak? Ya enggak, saya ceritakan nih. Keringetnya penghuni surga menjadi harum pewangi seperti kasturi. Orang tahu BAB, orang tahu pipis. Tidak ada itu, sudah tidak ada itu. Tidak ada. Jadi adanya keringat yang keluar itu adalah kasturi atau zafaron yang keluar dari keringat ini beda di dunia. Keringatnya yang bunyi orang genah ya Pak. Maka ketika maka ada satu kisah satu ayat yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 11. Apa contohnya? Wadorobahu masalah lilladina amanu mro'ata fir'aun. Allah memberikan umpama, yaitu contoh istrinya Fir'aun. Siapa istri Fir'aun? Kenal? Siapa? 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 Mbak Nurul siapa? Mbak Nurul? Istri Fir'aun? Istilah Fir'aun itu Asia bukan Aisyah binti Khuwailid, binti Khuwailid. Maka di situ ketika istri Fir'aun aja di istana yang sangat megah, yang tidak pernah kekurangan, masih berdoa, Rabbib nili, ya Tuhanku, inda baitikal fil jannati, buatkanlah saya rumah di surga. Masih berdoa seperti itu, padahal Asia itu sudah diberi fasilitas yang luar biasa. Fir'aun itu selama hidupnya watuk baru tahu. Jadi orang tahu miskin. Bahkan Perdana Menteri namanya Korun, Perdana Menterinya Korun itu duwe harta benda, kuncine tok. Kuncine dipikul wong wolu sing kuat-kuat ora kuat.
kucine perben. Enggak, saking banyaknya perberan punya dikumpulkan sampai dipikul orang 8 tidak buat. Banyak banyaknya, saking banyaknya. Alumni SMP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sering saya sampaikan bicara masalah neraka nih, hari ini tentang surga nih, tentang surga. Maka di surga itu surat Al-Insan menyampaikan wadaniyatan alaihim dilaluha wa tulilat kutubuhan tadwila. Ketika masuk ke dalam surga, maka diberi naungan-naungan yang sangat sejuk dan diberi buah-buahan yang sangat mudah untuk memetiknya. Buah lebu surga kan sudah dihidangkan dengan buah-buahan yang sangat lezat, dan di sana buahan itu Allah berfirman wa utubihi mutasabiha, rupane pada tadi Pak Umar yo ngadile pengajian mulai semangsa duren, berarti kadang mungkin bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Durene di sana ada duren ning wa utubihi mutasabiha, rupane pada ning rasane beda. Begitu juga nanti istri saya di sana, istri suami jenengan di sana juga rupane malah beda. Wadawa riba atroba. Nanti pulau panjenengan semuanya ini ketika dimasukkan surga umurnya 30 sampai 33 tahun. Bu Eti sing saya katakan 4 jadi 30 tahun aja khawatir. Maka akan sebayakan. Nah, ini kenikmatan surga yang di dunia tidak ada. Maka mari dengan wasarimu illa maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kemarin ada puasa kan para ustaz menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa? Bertakwa. Yang pertama itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek ora takwa aja harapkan nih. Nek ora takwa aja diharapkan. Bagaimana supaya kita bertakwa? Yaitu kita harus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bosan dulu. Nanti tekan lu suara. Nek itu nggih. Orang itu nek arep masuk surga ditanya, masuk surga syarat yang paling penting nopo? Mati ya? Paling penting, mau tidak mau mati. Sementara mati itu kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maka yang mati kamu takutkan darinya, maka pasti akan menemui sugeng tidak, mugi-mugi ingkang enten acara, mugi-mugi tansah dipun berkahi Allah, lan dipun paring lancar ya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat surga itu kalimat memang sederhana nih. Ini syarat mlebu surga tadi apa? Mati. Sementara mati itu ada satu kepastian. Yang kamu lari dari kematian, pasti mati itu pasti mendatangi kamu. Jatah umur kita bertambah nih. Umur kita bertambah, ini jatahnya sudah semakin berkurang. Maka hari ini adalah hari kita, hari yang sudah lewat bukan hari kita. Hari yang akan datang belum tentu hari kita. Maka hari kita pergunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi,
Maka ketika kita bicara surga, itu menjadi penyemangat kita untuk kita senantiasa tekun beribadah, tekun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngacung coba yang hari ini tidak berdosa. Apa berarti? Mbak Eti orang berdosa hari ini. Malah pahala. Maka dari itu ketika manusia itu tidak terlepas dari dosa, mesti kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian rata-rata ditakuti nggih. Nah, maka kematian itu akan datang kepada kita nanti akan lihat nek urung keton temenan nang kuburan sempit, sempit, peteng gedet, tekani malaikat. Takone man robbuka, ma kita buka man nabiyuka. Jadi pertanyaan itu saatnya sing nek jenengan semua ini lulus bisa menjawab pertanyaan malaikat, insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Maka surga itu diantaranya yaitu tadi disibukkan dengan kesenangan-kesenangan. Makanan di sana itu sama, ning rasanya berbeda. Kekuatan lelaki di sana tidak cukup 1-2 kali, tidak usah khawatir, Di sana diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berhubungan suami istri karena sudah bodoh semuanya. Itu 100 kali, 100 kali. Maka ini adalah pelajaran yang memang harus kita sampaikan. Biar apa kita semangat untuk menggayuh surganya Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Nah, tadi sudah sampaikan di sana semuanya wa kawagiba atroba disebayakan antara umur 30 sampai 33 tahun seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Semangat ya, umur habis semangat rosa bahasa Baliu agi rosa nih. Maka diberi kekuatan 100 di sana sediakan 70 bidadari. Lah bidadari itu bukan makhluk dunia, bukan diciptakan di dunia, juga dimatikan, dihidupkan di surga tidak. Makhluk bidadari itu adalah memang masuk surga, makhluk surga yang langsung diciptakan kepada semua penghuni surga. Hurum maksuratum fil qiyam, maka matanya yang tidak jelalatan, olatan peninggalan dan sebagainya. Maka ketika di surga satu kamar ini nanti kamarnya tempat duduknya saja kusramal mejet. Pengen munggah dinangati dong ini, pengen munggah, pengen medun ini jadi tempat duduknya di surga. Ini tidak perasa saja. Yang dunia kan lagi nggak gue pejetan, kalau dan sebagainya. Kalau di surga tidak, maka kita semangati untuk kita beramal soleh, terutama mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti juga dikagumkan dengan penghuni surga. Ketika penghuni surga itu sudah mendapatkan kenikmatan surga, maka orang itu akan ditanya oleh Allah. Yang tadi kan sudah merasa nikmat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga, fulan, Mas Sabar, Mas Darwono, Mas Bambang, mudah-mudahan apakah engkau sudah merasakan nikmat yang sangat? Sudah ya Allah, tidak ada kenikmatan lain yang lebih nikmat daripada ini. Karena apa? Sudah ada nikmat, hubungan 100 kali, keringetnya bambu wangi, tempat duduknya tinggal dengan perasaan, buah-buahnya wis tinggal memetiknya sangat semudah-mudahnya. Oh ya, hubungan suami istri lah. Hubungan badan. Khawatir, benar baik. Reunian keluarga. Apa itu baik? Anda mau pilih? Barikan reunian. Ngapusi deh. Pantang. Kamu bilangnya Mas Ahir tinggal ini. Ya sih kan kamu bilang. Aku makin nang surga. Ketemu nang surga. Ya.
Maka nanti ibu-ibu yang mungkin lebih jelas lagi untuk belajar surga nanti buka surat Ar-Rahman nih. Surat Ar-Rahman itu di sana ada kalimat, ada firman Allah yang sampai 33 kali. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kembali tadi kepada orang yang penghuni surga yang sudah ditanyakan sudah sangat nikmat. Ternyata Allah masih memberi nikmat. Masih ada satu lagi nikmat yang belum aku berikan. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Sudah cukup semuanya sudah terpenuhi. Ternyata masih ada satu nikmat yang belum diberikan. Yaitu apa? Nanti bertemu langsung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Ini hidangannya ada di sini. Ketika sudah dihidangkan makan bebas dan sebagainya, ternyata tuan rumah tidak mempersilahkan. Nikmat belum? Belum. Tapi ketika tuan rumah datang, monggo sampai di dahar. Nikmat betul aku nikmat? Lebih nikmat dari yang tadi hanya sebatas dinikmati saja. Tapi ketika tuan rumah datang menyediakan itu nikmat yang luar biasa. Tanpa-tanpa yang menyediakan yang kalau guyung-guyung karo mesam-mesam. Nah, tapi kalau berikutnya beda lagi Kalau berikutnya itu sudah beda. Alumni SMP 86 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semua nikmat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka ini satu pertanyaan kepada kita. Maka nikmat endi maning? Nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Tadi awal sampaikan wa in ta'uduhu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kamu tidak bisa menghitungnya. Kemarin teman saya itu pengen kedai baik 60 juta pengen kedai. Mungkin Pak Sabar sering menghadapi satu permasalahan bukan dengan medis. Contoh gini, nek wong melaku mau ngepit ya pengen kayak ngapa penake mau ngepit. Kau wis ngepit ontel weruh nganggo Honda penak temen nanjak ora gejot. Kau nganggo Honda weruh nganggo mobil penak temen udan-udan ora udanan. Tapi ketika orang itu kecelakaan, kakinya putus, apa yang diminta? Mobil mewah? Mesti inginnya pengen berjalan. Berapapun saya siap mengeluarkan uang demi saya bisa berjalan. Begitu juga ketika kita ingin mengharapkan surga, tidak cukup kita diam di rumah saja. Tetap harus tadi awal wasarimu ila maghfirati rabbikum wa ja'al ardhas samawati wal ardh. Nah, kemudian syarat yang kedua, alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhibina minal ghaid wal afina 'anil nas. Ini ada tiga berinfak di waktu longgar maupun sempit. Infak. Mudah-mudahan kita sudah termasuk Kemudian yang ini wal kadhibina minal ghaid, menahan amarah. Walaupun kita bisa marah, ning dijaga jangan sampai kita marah. Sudah bisa mencoba belum? Marah-marah. Ya nek bahasa Jawa cilik agar ngaji ya la tahdab walakal jannah. Aja marah, aja jengkel, bagimu surga. Itu hadis pendek yang diajarkan anak-anak kecil. Ini di guru agama biasanya menyampaikan wala tahdab walakal jannah. Maka bagimu surga. Maka yang selanjutnya yaitu wa afina 'anil nas, memaafkan. Jadi ini kalimatnya sebelum orang itu datang ke tempat kita minta maaf, kita sudah memberi maaf. Itu yang luar biasa. Jangan sampai kita mencari masalah apa. Nek Idul Fitri Syawal ini rebutan apa coba? Rebutan apa? Rebutan minta maaf. Satu Syawal tok tekan tanggal 30. Lebare rebutan bener. Jenengan temu-temu nyuwun pangapunten nang ndi wae mesti nyuwun pangapunten. Ning nek engko lebar Syawal ora nyuwun pangapunten, nyung sing paling menang, nyung paling bener. Maka sebagai satu pelajaran bahwa bulan Syawal ini bulan peningkatan, ketika di bulan selain Syawal kita tingkatkan untuk lebih. Yang pertama tadi mengampuni saudara kita yang salah. Terus menahan amarah. Infak kita harus lebih besar dan lebih semangat dan lebih ikhlas.